Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kembali bisa hadir bersama, meskipun masih secara online untuk berdoa dalam wadah ibadah doa malam kita. Mari sebelum kita menaikkan pujian, penyembahan kita, bahkan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan sepanjang hari ini, bahkan terlebih di kesempatan malam ini, kembali kami sebentar akan masuk dalam pujian dan penyembahan kami. Kuasai hati, pikiran kami untuk kami boleh memuji dan menyembah kepada Tuhan. Memberkati baik kami yang ada di gereja, maupun juga saudara-saudara kami yang mengikuti dalam ibadah doa malam kesempatan malam hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan dari awal sampai dengan selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian nomor 35, arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami
oleh setiap hati kami. Amin. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu dalam hidup Yesus. Hati kami memuji, hati kami menyembah, mengagungkan Engkau. Haleluya, Yesusku, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus.
sebab kasih-Mu besar melingkupi kami, jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau penolong kami yang setia, Engkau pengharapan hidup kami Tuhan bersyukur padamu Tuhan, bersyukur. Haleluya, terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan. Pimpin dan kuasa hidup kami Tuhan, agar kami hidup dalam kebenaran-kebenaran firman. Ampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Ajar kami untuk memuji dan menyembah. Kami memuji dalam nama Yesus. Kuasai batin dan hidup kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat dan kebijaksanaan. Haleluya, haleluya. Syukur, selipkan hati kami Tuhan. Kami mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, jamah setiap hati kami yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama, yang lemah dikuatkan dalam pikiran, yang susah dihiburkan oleh Roh-Mu yang kudus. Haleluya, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami, kemurahan-Mu besar, kemurahan-Mu besar, Yesus. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, dan menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, amin. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Biar kiranya penyertaan Tuhan senantiasa melimpah bagi setiap hidup kita, dan senantiasa pula kita berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita terus berdoa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di GPPS Shalom Lamongan. Biar Tuhan tolong, Tuhan yang melingkupi, menyertai, melawat dalam pimpinan kuat kuasa Roh Tuhan, memberkati mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan, semua terpelihara dalam kasih Tuhan. Lalu juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, bahkan hari-hari ini biar bangsa kita tetap boleh menang menghadapi pandemi COVID dengan segala cara yang dikerjakan oleh pemerintah, agar juga didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga bangsa kita boleh secepatnya terlepas dari pandemi COVID-19. Untuk pilkada serentak di bulan Desember, biar kiranya juga Tuhan tolong, biar tetap dipenuhkan dengan aman sejahtera, sehingga semua bagian dari masyarakat tetap boleh menikmati akan kemurahan dan senantiasa dapat merasakan pertolongan dari Tuhan. Dipersilahkan Ibu Lea untuk menaikkan doa malam hari ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kami terus merasakan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Dari kami pagi bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Sepanjang hari Tuhan memberkati segala pekerjaan kami, hingga pada malam hari ini Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami kembali beribadah, bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami. Walaupun masih dalam keadaan berjarak, kami para pelayan Tuhan ada di gereja, sedangkan umat Tuhan ada di rumah masing-masing, tetapi kami merasakan kehadiran Tuhan nyata di dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Puji dan penyembahan yang sudah kami naikkan, kiranya Tuhan sempurnakan, biar menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan, bahkan menjadi kekuatan bagi kami, iman kami, di dalam mengiring akan Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan kami, dan juga dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan setiap pujian yang kami naikkan pada malam hari ini. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih kurang bersungguh-sungguh di dalam kami memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga kalau sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat, ampuni kami semua Tuhan, layakkan kami kalau sepanjang hari ini Tuhan, apa yang kami perbuat, apa yang ada dalam hati dan pemikiran kami, apa yang kami ucapkan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan melukai hati Tuhan, ampuni kami semua. Layakkan kami Tuhan, untuk kami memohon di dalam setiap doa-doa yang akan kami naikkan pada malam hari ini, sehingga tidak terhalangi oleh dosa-dosa kami Tuhan. Pada malam hari ini kembali kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, di GPPS Shalom Lamongan. Tuhan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati apa yang menjadi program-program gereja, baik itu program jangka pendek, bahkan program jangka panjang sekalipun Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami boleh berencana, tetapi biarlah kehendak Tuhan terjadi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Tetapi kami yakin dan percaya apa yang terbaik bagi gereja tempat ini Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, berkati jam-jam ibadah yang ada, mulai dari ibadah doa pagi setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Berkati ibadah doa malam seperti pada malam hari ini, setiap Senin, Selasa, Kamis sampai Sabtu. Tuhan berkati ibadah PA setiap hari Rabu. Tuhan berkati ibadah kaum wanita setiap hari Jumat kedua dan keempat. Tuhan berkati ibadah kaum muda remaja di hari Sabtu. Tuhan berkati ibadah raya baik jam 6 pagi, jam 9 pagi maupun jam 5 sore. Juga Tuhan kami serahkan ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 4 sore yang masih sampai saat ini masih diadakan secara online. Tuhan berkati setiap jam-jam ibadah ini, biar kiranya Tuhan sendiri yang akan mengambil pucuk pimpinan dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Tuhan menjamah setiap jemaat Tuhan agar dapat mengambil bagian di dalam setiap jam-jam ibadah yang sudah tersedia di tempat ini. Mereka dapat semakin setia di dalam mengiring Tuhan melalui kehadiran mereka, melalui keikutsertaan mereka di dalam setiap jam-jam ibadah yang ada. Kami berdoa untuk pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan berkati, tambah-tambahkan kesehatan yang lebih lagi, usia boleh bertambah, tetapi kesehatan juga Tuhan kiranya tambah-tambahkan dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Bapak Ibu Gembala dapat melayani Tuhan di tempat ini, membawa umat Tuhan di dalam kesempurnaan iman dalam mengiring akan Tuhan. Berkati para diaken penatua, berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan musik, pujian, singer. Tuhan berkati multimedia, penerima jemaat. Tuhan berkati para kolektan. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang menjadi tim doa syafaat kami. Tuhan ikat kami semua dengan tali kasih-Mu. Juga untuk guru-guru sekolah minggu, guru-guru CM, kami serahkan kepada Tuhan, biar kami bergandeng tangan satu dengan yang lain di dalam memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini, bersatu hati di dalam melayani Tuhan, saling mendukung satu dengan yang lain, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kiranya juga Tuhan tambahkan hikmat marifat daripada Tuhan, sehingga Tuhan pelayanan kami dapat menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani, bahkan menjadi persembahan yang berbau harum di dalam kami mengiring akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, mereka yang sudah dewasa, bahkan yang sudah berkeluarga, terlebih anak-anak Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati mereka tanpa terkecuali. Tuhan tambahkan iman kesetiaan mereka di dalam mengiring akan Tuhan. Berkati di dalam sekolah, berkati dalam kuliah mereka, pekerjaan mereka, keluarga, anak, cucu, menantu, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkati sehingga mereka dapat mengembalikannya dengan kesetiaan mereka di dalam mengiring akan Tuhan. Berkati mereka yang saat ini di dalam kesusahan, Tuhan berkati dengan roh penghiburan daripada-Mu Tuhan. Berkati yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan, kami berada di gereja, tetapi kiranya Tuhan sendiri yang akan menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna, Tuhan memulihkan kesehatan mereka, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, mereka semua yang mengikuti doa malam pada malam hari ini, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan yang saat ini di dalam jalan buntu, Tuhan memberkati mereka, beri jalan keluar yang terbaik. Yang saat ini di dalam pergumulan Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan, pertolongan yang sempurna Tuhan, curahkan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, rencana Natal gereja-Mu di tempat ini juga Tuhan berkati,
apa yang menjadi rencana-rencana kami di dalam memperingati, merayakan hari kelahiran Tuhan. Tuhan memberkati segala kebutuhan yang ada, Tuhan cukupkan. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong setiap kerinduan rencana ibadah Natal pada tahun ini. Kiranya Tuhan memberikan cuaca yang baik, Tuhan memberikan keamanan yang baik, sehingga juga Tuhan, kami jemaat Tuhan dapat memperingati bukan secara rutinitas, bukan dengan cara yang biasa-biasa saja, tetapi mempersembahkan tubuh jiwa roh kami untuk kami menerima kelahiran Tuhan Yesus yang terus bertumbuh di dalam kehidupan kami, umat Tuhan di tempat ini. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia yang kami cintai. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, curahkan belas kasihan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Juga kota kami tercinta Lamongan kami serahkan padamu. Di mana pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini Tuhan kami serahkan padamu. Kalau kami boleh memohon segera selesaikan Tuhan pandemi yang ada ini, agar bangsa, negara kami, bahkan bumi kami ini terbebas dari segala virus-virus yang ada. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR, bahkan pejabat pusat sampai daerah terendah sekalipun sekitar lingkungan kami. Kami serahkan padamu Tuhan. Tuhan tambahkan roh takut akan Tuhan, hikmat marifat yang dari Tuhan, sehingga mereka dapat mengatur, menyelesaikan segala masalah-masalah bangsa dan kota kami ini. Tambahkan mereka kesehatan yang baik Tuhan, agar dengan tubuh roh yang sehat mereka dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati tenaga medis, para medis, Tuhan berkati aparat keamanan TNI Polri, hanya Tuhan memberkati mereka semua di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Juga rencana bangsa kami, kota kami di beberapa wilayah yang akan mengadakan pilkada secara serentak pada tanggal 9 Desember, kiranya Tuhan juga berkati acara pilkada ini agar berjalan dengan damai, berjalan dengan aman, situasi dapat dikendalikan. Bahkan kami menyerahkan roh-roh yang bukan kehendak Tuhan, orang-orang yang ingin mengambil bagian di dalam memecah belah bangsa, kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan, hancurkan segala keinginan-keinginan yang ingin memecah belah bangsa dan kota kami ini Tuhan. Biar kota kami, bangsa kami mendapatkan keamanan, kedamaian yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapapun yang akan menjadi pemimpin di daerah kami, itu semua merupakan pilihan dari Tuhan, dan kami semua menghormati siapapun yang akan terpilih nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah seruan doa kami pada malam hari ini. Kalau juga sebentar kami akan diperlengkapi dengan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan kami siapkan hati kami, pendengaran kami, biarlah pikiran kami juga fokus di dalam kami mendengarkan, merenungkan, bahkan dengan pimpinan Roh Kudus kami mampu melakukan setiap firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini. Kami serahkan hamba-Mu, biarlah kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Apa yang disampaikan hamba-Mu merupakan kerinduan Tuhan bagi kami semua yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua yang ada pada malam hari ini, baik kami yang ada di gereja, saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di Lamongan, bahkan mereka yang ada di luar kota sekalipun. Berkati mereka semua, kiranya mereka semua dapat mendapatkan perlindungan dan pertolongan hanya daripada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama
berdoa malam, sekalipun berbeda tempat, tetapi kita yakin ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati, kita akan merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kekuatannya daripada Tuhan. Mari pada malam hari ini kita membaca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 sampai 32. Yesaya 14 ayat 28 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Ahaz, datanglah ucapan ilahi ini. Janganlah bersukaria, hai segenap Filistia, karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistia, sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Amin. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu perlindungan Tuhan di tengah kesengsaraan. Ketika kita sebagai manusia mengalami penderitaan, kesengsaraan di tengah situasi yang tidak mengenakan, tentu kita berpikir ya, di mana Tuhan? Kita berpikir di mana pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang telah tertulis dalam Alkitab. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak bekerja atau berdiam diri atau meninggalkan kita, tetapi sesungguhnya kita harus mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus ambil peranan dalam sejarah dunia, dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan terus memperhatikan, terus memantau setiap kehidupan umat manusia, seperti yang dialami Israel ya, ketika Tuhan menghukum bangsa ini ya, dengan menyerahkan bangsa-bangsa yang lain. Bukan berarti Tuhan meninggalkan dan tidak memperhatikan mereka, tetapi tetap semuanya dalam jangkauan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Sehingga ketika musuh-musuh itu mulai menyombong, yang kemarin saya sampaikan bangsa Asyur yang sudah terlewat apa yang diizinkan oleh Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan berperang, Tuhan sendiri yang akan mengacungkan tangannya. Dalam perikop ini mengenai bangsa Filistia atau bangsa Filistin, ucapan ilahi ini dikatakan, janganlah bersukaria hai segenap Filistia, karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah. Memang bangsa Filistin dapat mengalahkan bangsa Israel waktu itu, tetapi diperingatkan Tuhan bahwa tidak selamanya bangsa Israel akan kalah, tetapi nanti pada waktunya ketika penerus dari Ahaz itu akan bangkit. Di situ dikatakan, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak,
dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Sekalipun Ahaz telah mati ya, karena Raja Ahaz, Raja Yehuda yang telah berbuat jahat di mata Tuhan sehingga Tuhan menghukumnya, tetapi Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Tetapi Tuhan telah menyiapkan Hizkia untuk dapat mengalahkan bangsa Filistin ini. Tuhan menyatakan bahwa yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Sekalipun dalam kehinaan, tetapi Tuhan menjamin dan memelihara bahwa akan mendapat makanan dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Sekalipun dalam keadaan miskin, kurang harta, tidak ada harta, atau semuanya serba minim, tetapi hidupnya dalam ketentraman. Tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh. Ya, itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Filistin. Sekalipun saat itu mereka penuh dengan kemenangan, bangsa Israel penuh dengan kekalahan, tetapi Tuhan tetap memelihara umat pilihannya. Merataplah hai pintu-pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistia, sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Inilah yang harus menjadi keyakinan kita. Seperti bangsa Israel, ya, Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan yang meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Demikian dalam kehidupan kita, dalam menghadapi kehidupan ini, tentunya jalan kehidupan yang kita lalui tidak selalu mulus, selalu ada tantangan, rintangan. Tetapi jangan pernah lepaskan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan adalah Sang Pemelihara kehidupan. Tuhan selalu memberikan perlindungan kita sekalipun kita menghadapi penderitaan, menghadapi kesesakan, menghadapi kesengsaraan. Di dalam kesengsaraan yang ada, ya, mungkin apapun penyebabnya, mungkin karena kita telah berbuat dosa, atau mungkin karena kita terlalu gegabah dalam mengambil keputusan, atau oleh karena kecerobohan kita, atau oleh karena Tuhan menguji kita. Tetaplah kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, karena sungguh Tuhan akan memberikan perlindungannya, Tuhan akan memberikan penyertaannya. Banyak orang menganggap sepi berita penghukuman Tuhan yang dikumandangkan dalam Alkitab. Berita Alkitab yang menyatakan penghukuman oleh karena ketidaktaatan, oleh karena ketidakpatuhan, oleh karena diri kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu dianggap angin lalu saja. Sehingga kebanyakan dari kita seperti para pengejek yang dicatat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 6. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu?
Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ya. Banyak di antara kita secara tidak langsung telah menjadi pengejek seperti yang tercatat dalam 2 Petrus pasal 3 ini. Mereka sengaja tidak mau mengetahui kebenaran firman Tuhan. Di manakah Tuhan? Apalagi ketika tidak melihat sosok pemimpin manusia dari Allah yang sanggup melaksanakan penghukuman. Ketika ada berita penghukuman bahwa nanti akan terjadi suatu penghukuman, tetapi tidak ada sosok manusianya, cuma hanya berita, maka kita hanya menganggap angin lalu. Kita menjadi pengejek, tetapi mari pada malam hari ini kita diingatkan, janganlah kita seperti itu. Bangsa Filistin ini adalah bangsa yang seperti itu, suka mengejek. Ya, kalau kita mengingat ketika Goliat menantang barisan tentara Allah, tentara Israel, ya, begitu sangat mengejek karena Goliat tubuhnya besar, bangsa Israel yang tubuhnya lebih kecil sehingga merasa menang di atas angin, sehingga suka mengejek. Tetapi pada akhirnya Goliat dapat dikalahkan oleh Daud, oleh karena Allah yang ada di belakang Daud. Mereka melihat bahwa Raja Israel Ahaz sudah mati. Ahaz adalah keturunan Daud. Bagi bangsa Filistin, Daud adalah momok. Kalau kita baca dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 21, di situ diceritakan bagaimana Daud selalu memenangkan peperangan ketika melawan orang Filistin. 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 21 dicatat saja. Kemudian 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 dan pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 22. Selalu ketika Daud memimpin perang dalam melawan Filistin, selalu Filistin mengalami kekalahan. Ahaz juga menolak bergabung dengan bangsa-bangsa sekitar termasuk Filistin untuk melawan Asyur. Dengan kematian Ahaz berarti Yehuda bukan lagi merupakan ancaman bagi bangsa Filistin. Tuhan melalui Nabi Yesaya mengingatkan Filistin bahwa walaupun induk ular sudah mati, anaknya lebih ganas akan menggantikannya, di ayat yang ke-29. Ahaz memang raja Yehuda yang jahat. Ia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong Yehuda dari musuh mereka, yaitu Asyur. Tuhan menghukum Ahaz, tapi ia membangkitkan Hizkia. Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Tuhan bukan hanya memberkati Yehuda dalam kepemimpinan Hizkia, tetapi juga melindungi umatnya dari serangan musuh seperti Asyur. Bahkan Allah akan memakai Hizkia untuk melibas Filistin, ya, di ayat 30 itu. Tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan dan sisa-sisamu akan kubunuh. Itu sebabnya di Filistin akan terdengar ratapan dan teriakan ketakutan, di ayat yang ke-31. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistia, sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Ya. Perbuatan
Tuhan bagi umatnya di dalam penindasan dan kesengsaraan sungguh ajaib. Hal ini dibuktikan dengan memberi makan dan ketenangan sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya di ayat 30 dan 31. Sekalipun dalam penindasan dan kesengsaraan, dalam situasi yang tidak mengenakkan, dalam penjajahan bangsa lain, dalam perbudakan bangsa lain, tetapi Tuhan masih memelihara dengan memberi makan dan ketenangan dalam kehidupan mereka. Ada ketentraman, ada ketenangan. Itu suatu berkat yang tidak dapat kita tukarkan dengan nilai uang berapapun ya. Ketenangan. Seringkali kita mungkin punya banyak uang, tetapi hidup kita tidak tenang, sehingga dalam kita melakukan sesuatu tidak tenang, dalam kita beristirahat pun tidak mengalami ketenangan. Masih banyak pemikiran-pemikiran, hal-hal yang dipikirkan di dalam dunia ini, pergumulan-pergumulan. Tetapi bersyukurlah kalau hingga saat ini kita memiliki ketenangan, kita memiliki ketentraman. Itu bukan karena usaha kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan yang memberikan kepada kita, sehingga kita bisa tentram dan tenang, sehingga kita bisa berpikir panjang, kita bisa berbuat ini dan itu, sehingga kehidupan kita bisa beraktivitas demikian rupa. Itu semua campur tangan Tuhan. Ia menyediakan perlindungan bagi umatnya di Sion di ayat 32. Apakah saat ini kita dalam penindasan dan kesengsaraan, situasi pandemi saat ini, mungkin kita mengalami tekanan, himpitan, mengalami situasi yang tidak enak. Tetapi ingatlah, ada Tuhan yang selalu sedia menolong saudara dan saya. Datanglah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan hikmat untuk melihat penyelesaian bagi masalah kita. Kalau Tuhan memelihara bangsa Israel, percayalah juga Tuhan akan memelihara kehidupan kita, asalkan kita tetap setia dan taat, tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau itu kita kerjakan, maka kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan terus akan tercurah dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melanggar, kita membandel, tidak mau taat terhadap teguran firman Tuhan, ya kita akan mendapatkan hajaran. Seperti seorang anak kalau dinasihati oleh orang tua tetapi tidak mau didengar, tidak mau ditaati, tentu yang diterima adalah hajaran, cambukan ya. Tetapi sekali lagi, kalau kita mendapatkan hajaran atau cambukan dari Tuhan, bukan berarti Tuhan kejam, Tuhan ingin membunuh kehidupan kita, tidak. Tetapi Tuhan ingin menyadarkan kita untuk kembali dekat kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, sekalipun berkali-kali menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap dengan sabar memelihara bangsa ini, tidak memusnahkan semuanya. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita tahu Tuhan itu baik dan sabar, ya kita jangan mempermainkan Tuhan, karena Tuhan tidak dapat dipermainkan. Oleh sebab itu, mari kita mau datang kepada Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan kita, karena sungguh Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kebebasan, Tuhan akan memberikan perlindungan, Tuhan akan memberikan
hal yang baik dalam kehidupan kita. Ia berjanji memelihara hidup kita seperti yang telah dilakukannya terhadap bangsa Israel. Ingatlah bahwa semua kejadian di dalam sejarah dunia ini dan di dalam hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Tuhan tidak pernah lengah sedetik pun, ya. Tidak seperti manusia, yang kalau manusia mungkin dalam berjaga-jaga ada kelengahan, sehingga ketika seseorang menjaga rumah karena lengah, maka ada perampok yang masuk, ya, mendapatkan kemalingan. Tetapi Tuhan sedetik pun tidak pernah lengah, ya. Dia selalu memantau dan dalam kendali Tuhan. Dalam kehidupan ini semuanya dalam genggaman Tuhan. Oleh sebab itu mari tetap percaya dan mempercayakan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Jangan sampai penindasan, kesengsaraan, hal-hal yang buruk yang menimpa dalam kehidupan kita membuat kita semakin menjauh pada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Seringkali hidup kita menjauh dari Tuhan bukan karena Tuhan yang meninggalkan kita, bukan karena Tuhan yang jauh dari hidup kita, tetapi kitalah yang menjauh dari Tuhan. Tuhan selalu dekat dengan kita. Tuhan ingin kita menyambut Tuhan dengan hidup dalam kebenaran, dengan hidup dalam kekudusan. Tetapi seringkali kita melupakan Tuhan dengan melakukan hawa nafsu yang jahat, dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi mari pada malam hari ini kita diingatkan bahwa sungguh Tuhan adalah pemelihara dalam kehidupan kita. Penindasan dan kesengsaraan boleh datang melimpa kita sebagai umat Tuhan, sebagai umatnya, tetapi kita sebagai umatnya akan dipelihara. Ia tidak menjanjikan bahwa kita kebal terhadap penindasan dan kesengsaraan, tetapi ia berjanji memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggung kesengsaraan yang ada, ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bukan berarti langsung semua masalah hilang, semua tekanan, himpitan hilang. Tidak, semuanya masih tetap ada. Tetapi yang membedakan kita dapat melewati semuanya itu. Kita dapat menjadi umat yang berkemenangan, tetap melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Pemeliharaan Tuhan bagi kita tersedia tiap waktu. Mazmur pasal 9 ayat 9 sampai 11. Mazmur pasal 9 ayat 9 sampai 11. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Inilah janji Tuhan. Tuhan akan memberikan perlindungannya, Tuhan akan memberikan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, ya. Kita sebagai anak Tuhan jangan cuma hanya mengenal, tetapi juga harus percaya. Semakin mengenal, semakin percaya. Jangan semakin mengenal, malah semakin tidak percaya atau meninggalkan Tuhan. Kalau kita mengenal namanya dan percaya, maka kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, ya. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir dalam Mazmur pasal 37 ayat 39. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan, ya.
Mari kita harus menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang menurut akan perintah Tuhan, menurut akan kehendak Tuhan. Biarlah kasih kita boleh nyata dalam kehidupan kita, dalam keseharian, sehingga kita mendapatkan pembelaan dan perlindungan daripada Tuhan. Pada waktu kesesakan kita benar-benar merasakan perlindungan dan keajaiban dari Tuhan. Demikian tentunya yang dapat saya sampaikan. Biarlah pada malam hari ini kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, sekalipun situasi seolah-olah mengejek, seolah-olah membuat kita semakin lemah, tetapi datanglah kepada Tuhan yang memberikan kekuatan, datanglah kepada Yesus yang memberi kelegaan. Dengan demikian kehidupan kita akan semakin kuat, kita akan semakin merasakan perlindungan dan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua sungguh berkat yang daripada-Mu, anugerah yang terus Kau limpahkan bagi kami, sehingga kami boleh sehat, boleh melakukan aktivitas yang ada. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami kerjakan semuanya mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kami semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah apa yang kami pergumulkan, apa yang kami rasakan dalam kesesakan, kami semuanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberikan kelegaan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan hikmat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Karena sungguh kalau Engkau ikut campur tangan, maka semuanya dapat teratasi, dan kami tetap hidup dalam kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajarlah kami untuk semakin setia dan taat kepada-Mu, semakin sungguh-sungguh dalam menanggapi setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah berita penghukuman yang ada boleh menjadi pelajaran dalam kehidupan kami, supaya kami boleh tetap taat dan setia kepada-Mu. Sekalipun dalam dunia yang jahat, dalam dunia yang gelap, kami harus sanggup menjadi terang, karena sungguh Engkau Allah yang ada di dalam hati kami, yang telah menerangi hidup, yang telah menerangi hati kami, sehingga kami pun dapat menjadi terang bagi masyarakat, bagi lingkungan yang ada, bagi jemaat-Mu yang ada, bagi sesama kami yang ada, sehingga nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus berbicara lebih lagi dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami mengerti, memahami akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kau mau berkati anak-anak-Mu yang telah mengikuti pada doa malam pada hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi keluh kesah kami serahkan dalam tangan-Mu. Apa yang menjadi kerinduan kami taruh di bawah kaki-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan kami percaya kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam secara online pada besok lusa hari Kamis ya. Berarti hari Jumat ya. Untuk hari Kamis ibadah doa malam diliburkan. Berarti kita akan kembali doa malam di hari Jumat. Untuk hari Rabu ada PA di tempat di gereja jam 5:30 petang, kemudian akan dilanjutkan dengan latihan kur.
Demikian, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.